Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Wingit semua. Balik lagi di cerita malam ini ya. Malam ini aku mau bacain satu cerita dari sebuah desa di Jawa tentunya. Cerita tentang perempuan yang cantik hidupnya tapi penuh luka. Sampai akhirnya setelah dia pergi, justru satu desa dibuat takut oleh kehadirannya lagi. Jadi buat kamu yang lagi dengerin sendirian, siap-siap aja lihat kanan kiri. Siapa tahu ada teman lain yang ikut mendengarkan. Jadi gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Di sebuah desa kecil di daerah Jawa, ini adalah cerita tentang Mbak Raras. Sebut saja Mbak Raras ya namanya. Perempuan yang dulu dikenal paling cantik satu kampung. Tapi cantiknya bukan cuma membawa pujian ternyata, melainkan juga kutukan bagi dirinya. Sejak muda hidupnya dijual oleh orang terdekatnya sendiri. Tubuhnya dipasangi banyak susuk. Wajahnya dipuja banyak lelaki, dan namanya jadi buah bibir sebagai kembang desa. Sampai satu hari, ia menikah dengan seorang pria yang tampak baik di luarnya. Tapi ternyata ini jadi mimpi buruk dalam rumah tangganya. Malam itu warga mendengar teriakan dari rumah Mbak Raras. Setelah pintu itu didobrak, Mbak Raras ditemukan sudah tidak bernyawa ternyata, dengan wajah yang nyaris tak bisa dikenali. Sejak malam itu, desa tak pernah benar-benar tidur lagi, atau benar-benar sepi, atau benar-benar nyaman lagi. Karena setiap menjelang subuh, selalu ada perempuan yang wajahnya hancur berjalan di jalan tanah sambil bertanya, "Mas, wajahku masih cantik kan?" Kamu mungkin pernah dengar cerita seperti ini. Cerita tentang satu desa yang kalau malam terlalu cepat sepi, tentang jalan tanah yang kanan kirinya itu pohon sengon, tentang rumah tua yang pintunya selalu tertutup, padahal rumah itu sudah lama tidak ada penghuninya. Tapi orang-orang di sana tidak pernah menyebut nama desa itu secara jelas, alias desa itu disamarkan. Kalau ditanya, mereka cuma bilang, "Ah, itu desa sebelah selatan, jangan disebut lengkap." Dan justru karena kalimat itu, kamu jadi makin penasaran. Ceritanya bermula dari perempuan bernama Mbak Raras. Orang kampung ya memanggilnya Mbak Raras. Dulu sebelum kejadian itu, Mbak Raras dikenal sebagai perempuan paling cantik di kampungnya. Bukan cantik yang biasa ya, tapi yang bikin sekedar orang melihatnya tuh langsung menoleh. Kalau Mbak Raras berjalan di depan warung, obrolan para laki-laki itu langsung berhenti. Bahkan kalau dia lewat dekat sawah, orang-orang pura-pura membetulkan caping, padahal matanya mengikuti langkahnya sampai hilang di tikungan. Kulitnya Mbak Raras ini bersih, rambutnya hitam panjang, matanya teduh tapi kosong. Senyumnya manis, tapi entah kenapa selalu terasa seperti menyimpan sesuatu. Orang-orang bilang kecantikan Mbak Raras bukan bawaan lahir sepenuhnya. Ada yang bilang tubuhnya dipasangi susuk, bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Di pipi, di bibir, di leher, bahkan katanya sampai di bagian tubuh yang tidak boleh sembarang orang lihat. Kamu tentu tidak tahu itu benar atau tidak. Namanya juga cerita kampung. Kadang kabar kecil bisa tumbuh jadi besar. Kadang bisik-bisik bisa berubah jadi kebenaran yang dipercaya semua orang. Tapi satu hal yang jelas, hidup Mbak Raras tidak pernah benar-benar miliknya sendiri.
Sejak remaja dia tinggal bersama ibunya, perempuan tua yang wajahnya keras dan suaranya selalu tinggi. Orang-orang memanggilnya itu Bu Sarmi. Bu Sarmi bukan orang yang mudah tersenyum. Dia jarang datang ke pengajian, jarang kumpul warga. Kalau ada orang lewat depan rumahnya pun, pintu itu langsung ditutup. Tapi anehnya, rumah kecil itu kayak nggak pernah sepi. Selalu ada laki-laki yang datang. Kadang sore, malam, bahkan setelah lewat tengah malam. Mereka datang dengan motor pelan-pelan, mematikan lampu sebelum masuk halaman, lalu mengetuk pintu belakang. Dan setiap kali itu terjadi, Mbak Rara selalu terlihat semakin murung keesokan harinya. Warga sebenarnya tahu ada yang tidak beres, tapi seperti biasa, di kampung kecil orang sering memilih diam. Bukan karena tidak peduli, tapi karena takut urusan orang lain berubah jadi urusan mereka sendiri. Jadi kita harus membayangkan suasana desa itu dulu. Jalannya itu belum banyak yang aspal. Kalau hujan, tanahnya becek dan licin. Kalau malam, lampu jalan hanya ada beberapa. Itu pun sering mati. Di ujung desa ini ada kebun sengon luas. Di sebelahnya ada rumah tua beratap genteng kusam. Di rumah itulah Mbak Raras tinggal beserta ibunya saja. Setiap pagi dia biasa menyapu halaman, pakai daster lusuh, rambut diikat seadanya, dan tidak banyak bicara. Tapi meski tampil sederhana, wajahnya tetap mencolok. Orang-orang sering bilang, sayang ya, Raras itu cantik, tapi sepertinya orang yang sudah capek hidup. Kalimat itu terdengar biasa, tapi lama-lama terasa seperti pertanda. Suatu hari datang seorang laki-laki dari luar desa. Sebut saja namanya Pramana. Orangnya rapi, bajunya licin, kalau bicara pelan, sopan, dan selalu tersenyum. Tidak seperti laki-laki lain yang sering datang diam-diam malam hari ke rumahnya. Pramana datang terang-terangan. Ia menemui Bu Sarmi, membawa buah tangan, membawa uang. Katanya ia ingin menikahi Mbak Raras. Warga sempat lega. Mereka pikir mungkin ini jalan keluar untuk Raras. Mungkin setelah menikah, ia bisa pergi dari rumah ibunya, bisa hidup lebih baik, dan memulai hidup awal lagi. Mbak Rara sendiri nggak banyak bicara saat lamaran itu datang. Dia hanya duduk di ruang tengah, menunduk sambil sesekali melirik ke arah ibunya. Matanya seperti ingin bertanya, bolehkah aku menolak? Tapi mulutnya seperti tidak berani mengucap apa-apa. Pernikahan mereka berlangsung sederhana. Ada tanda kecil di depan rumah, kursi plastik, sound system, nasi kotak, dan tetangga yang datang bukan karena dekat, tapi karena penasaran. Mbak Raras hari itu terlihat sangat cantik. Terlalu cantik malah. Bedaknya tebal, bibirnya merah, matanya digaris hitam, rambutnya disanggul rapi. Tapi kalau diperhatikan baik-baik, senyumnya seperti tidak ikhlas. Saat akad selesai, orang-orang bertepuk tangan. Bu Sarmi pun tersenyum lebar. Pramana terlihat bangga. Namun Mbak Raras hanya menunduk, seolah tahu hidupnya bukan sedang diselamatkan, tapi cuma sedang dipindahkan dari satu kandang ke kandang lainnya. Awalnya rumah tangga mereka ini kelihatan baik-baik aja. Pramana membawa Mbak Raras tinggal di rumah kecil dekat kebun sengon.
Rumah itu dulu milik keluarganya Pramana. Lama kosong lalu dibersihkan sedikit-sedikit setelah mereka menikah. Beberapa minggu pertama, Mbak Raras terlihat lebih segar. Ia mulai belanja ke pasar, mulai menyapa tetangga, bahkan pernah tertawa kecil saat anak-anak di kampung menggodanya. Tapi kebahagiaan itu tidak lama. Bulan kedua, suara pecahan piring mulai terdengar dari rumah itu. Bulan ketiganya, tetangga mulai mendengar Pramana membentak Mbak Raras. Mbak Raras mulai jarang keluar di bulan keempat. Kalaupun keluar, wajahnya ditutup kerudung, tangannya memakai lengan panjang, meski cuaca sedang panas. Satu sore, seorang tetangga bernama Bu Tinah melihat lebam di pergelangan tangan Mbak Raras. Bu Tinah pelan-pelan bertanya kepada Raras, "Ras, tanganmu kenapa?" Mbak Raras langsung menarik lengannya. "Kepantok, Bu." Jawabnya terlalu cepat, terlalu hafal dan terlalu terlihat sedih. Sejak itu, rumah di pinggir kebun sengon makin sering terdengar ribut. Kadang malam-malam ada suara perempuan menangis. Kadang ada suara benda dilempar. Kadang ada suara Pramana berteriak, "Kamu pikir aku nggak tahu masa lalumu?" Kalimat itu sering terdengar sampai halaman. Mbak Raras tidak pernah melawan, setidaknya tidak dengan suara. Dia hanya menangis, memohon, dan kampung kembali melakukan hal yang paling sering dilakukan kampung kecil ketika melihat kekerasan di balik dinding rumah orang. Ya, mereka membicarakannya, tapi tidak menghentikannya. Ada yang bilang itu urusan rumah tangga. Ada juga yang bilang mungkin Raras juga salah. Ada juga yang bilang Pramana pasti malu punya istri dengan masa lalu seperti itu. Padahal tidak ada satupun dari mereka yang tahu bagaimana rasanya menjadi Mbak Raras. Tidak ada yang tahu bagaimana rasanya dijual oleh ibunya sendiri. Juga tidak ada yang tahu bagaimana rasanya dipaksa terlihat cantik untuk orang lain. Dan ketika tempat perlarian itu berubah jadi neraka, Mbak Raras tidak punya tempat lagi untuk pulang. Malam itu hujan turun pelan. Bukan hujan besar, namun cuma hujan gerimis yang bikin tanah makin lembab dan bau. Kamu harus membayangkan suasananya di desa sepi, warung tutup lebih cepat, dan anak-anak sudah masuk rumah. Suara televisi terdengar samar dari beberapa rumah. Sekitar pukul 11 malam, Bu Tinah mendengar teriakan dari arah rumah Mbak Raras. Awalnya ia diam. Ia pikir seperti biasa, Pramana sedang marah. Tapi kali ini sepertinya berbeda. Mbak Raras berteriak terdengar bukan seperti orang bertengkar, tapi seperti orang yang benar-benar ketakutan. "Jangan, Mas, aku mohon." Lalu terdengar suara benda keras jatuh. Bu Tinah keluar rumah. Ia berdiri di teras menatap ke arah kebun sengon itu. Lampu rumah Mbak Raras menyala redup. Bayangan dua orang bergerak di balik tirai, lalu terdengar jeritan lagi. Kali ini lebih pendek. Bu Tinah mulai panik. Ia membangunkan suaminya, dan beberapa tetangga lain juga keluar karena mendengar suara itu. Mereka berjalan bersama menuju rumah Mbak Raras. Hujan membuat sendal mereka penuh lumpur. Saat sampai di depan rumah, suasananya mendadak sunyi. Tidak ada tangisan, tidak ada teriakan, dan tidak ada suara Pramana. Salah satu warga mengetuk pintu. "Mas Pramana?" Tidak ada jawaban. Diketuk lagi. "Mbak Raras?"
Masih juga tidak ada jawaban. Akhirnya mau nggak mau, pintu itu didorong oleh warga, namun terkunci dari dalam. Warga makin gelisah. Mereka panggil ketua RT, dan setelah beberapa menit, pintu itu akhirnya didobrak. Dan malam itu, semua orang yang masuk ke rumah tersebut tidak pernah benar-benar bisa melupakan apa yang mereka lihat. Mbak Raras tergeletak di ruangan tengah. Tubuhnya sudah tidak bergerak lagi. Wajahnya sudah rusak parah, sampai beberapa orang langsung memalingkan muka. Di dekatnya ada cermin pecah, dan di sudut ruangan Pramana duduk diam. Matanya kosong dan tangannya gemetar. Namun ia nggak menangis, nggak berteriak, dan tidak mencoba kabur. Saat warga menariknya, ia hanya mengulang satu kalimat. Dia masih cantik, dia masih cantik. Kalimat itu diucapkan berkali-kali, seperti orang yang sudah tidak sepenuhnya sadar. Polisi datang menjelang subuh. Jenazah Mbak Raras dibawa pergi dan Pramana jelas ditahan. Bu Sarmi, ibu Mbak Raras, datang ketika matahari sudah mulai naik. Orang-orang mengira Bu Sarmi ini akan menangis, tapi ternyata Bu Sarmi hanya berdiri di depan rumah itu, menatap lantai yang masih basah bekas darah anaknya. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, lalu ia berkata pelan, "Susuknya belum dicabut." Tidak ada yang menjawab, karena kalimat itu terdengar terlalu dingin untuk keluar dari mulut seorang ibu yang baru saja kehilangan anak. Pemakaman Mbak Raras dilakukan sore hari. Langit mendung, tanah kuburan masih basah, dan seperti tidak ada orang yang banyak bicara. Tapi ada satu hal aneh saat jenazah hendak dimakamkan. Katanya tubuh Mbak Raras masih terasa sangat berat. 4 orang yang mengangkat keranda sampai harus bergantian, padahal tubuhnya kecil. Seorang modin tua yang memimpin pemakaman sempat berbisik kepada warga, "Ini ada yang belum lepas ya?" Tapi tidak ada yang berani bertanya lebih jauh. Setelah terakhir ditutup, semua orang pulang cepat-cepat. Mereka tidak ingin berada di kuburan saat maghrib. Malam pertama setelah pemakaman, anjing-anjing di desa itu mulai menggonggong tanpa henti. Arahnya ke kebun sengon. Warga mengira ada maling. Beberapa pemuda keluar membawa senter. Mereka menyusuri jalan tanah yang mengarah ke rumah kosong Mbak Raras. Awalnya tidak ada apa-apa, hanya pohon-pohon basah, angin pelan, daun-daun yang bergesekan. Tapi ketika mereka hampir sampai di rumah itu, salah satu pemuda melihat sesuatu berdiri di tengah jalan. Seorang perempuan, rambutnya panjang terurai, bajunya seperti kain putih lusuh, dan dia berdiri membelakangi mereka. Lalu ada salah satu pemuda memanggil, "Mbak." Perempuan itu nggak menjawab. Mereka menyorotkan senter, dan saat cahaya mengenai tubuhnya, perempuan itu pelan-pelan menoleh. Tidak ada satupun dari mereka yang berani bercerita lengkap setelah itu. Yang jelas mereka semua lari pulang. Salah satunya bahkan pingsan di depan musola. Keesokan paginya, ketika ditanya, ia hanya berkata, wajahnya seperti Mbak Raras waktu ditemukan itu. Sejak malam itu, desa mulai berubah. Orang-orang tidak lagi melewati jalan sengon itu setelah maghrib. Warung tutup sebelum isya dan anak-anak dilarang main jauh. Bertahun-tahun setelah kejadian, ada seorang bukan warga asli sana
datang karena urusan keluarga. Mungkin menengok saudara atau ikut teman, karena dia cuma menginap semalam karena perjalanan jauh. Awalnya dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya merasa desa itu terlalu sunyi, bahkan untuk ukuran desa. Malam pertama dia duduk di teras rumah saudaranya dengan kopi panas, udaranya yang lembab. Dari kejauhan terdengar suara jangkrik. Lalu dia melihat jalan kecil di ujung kampung, jalan tanah yang mengarah ke kebun sengon itu. Dia bertanya santai, "Itu jalan kemana?" Orang rumah langsung diam. Tapi diam yang terasa seperti semua orang mendadak mendengar sesuatu yang tidak kamu dengar. Pamannya yang sejak tadi merokok akhirnya menjawab pendek, "Jangan lewat situ kalau malam." Dia tertawa kecil. "Kenapa? Banyak begal ya?" Pamannya tidak ikut tertawa. Ia hanya mematikan rokok lalu berkata, "Ada sosok yang bukan manusia di situ." Setelah itu ia masuk rumah dan dia tinggal di teras dengan rasa penasaran yang mulai tumbuh pelan-pelan. Malam makin larut. Sekitar pukul 11:30 dia belum bisa tidur. Kamar tempat dia menginap menghadap ke jalan kecil itu. Jendelanya kayu tua, catnya sudah mengelupas. Bahkan di sela-sela jendela kamu bisa melihat sedikit bagian luar. Awalnya semuanya normal. Gelap, sepi, hanya suara angin dan suara jangkrik. Lalu kamu mendengar suara langkah, pelan dan seperti diseret. Seperti ada orang berjalan tanpa mengangkat kaki sepenuhnya. Kamu menahan nafas, langkah terdengar dari kebun sengon. Mendekat, satu langkah berhenti, satu langkah lagi berhenti. Dia bangun dari kasur, pelan-pelan mendekat ke jendela. Di luar, lampu terasa rumah tetangga berkedip. Dan di bawah cahaya yang redup itu, dia melihat seorang berjalan sendirian. Rambutnya panjang, bajunya putih lusuh, kepalanya menunduk. Dia ingin berpikir itu cuma warga yang pulang malam, tapi ada yang aneh. Kakinya tidak terlihat jelas menyentuh tanah. Tubuhnya pun mulai dingin. Perempuan itu berhenti tepat di depan rumah tempat dia menginap. Dia mundur selangkah, lalu terdengar suara dari luar, pelan sekali. Seperti bisikan yang masuk lewat celah kayu. "Mas, kamu membeku." Suara itu suara perempuan. Lembut, serak, dan terasa sangat dekat. "Mas, wajahku masih cantik kan?" Dia tidak menjawab, tentu saja. Tapi entah kenapa, dia merasa dia tahu kamu sedang melihat. Dia pelan-pelan menutup celah jendela dengan tirai. Tangannya terasa gemetar. Di luar suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. "Mas." Lalu kuku menggores kayu jendela. Kamu langsung mundur, naik ke kasur, narik selimut sampai leher. Malam itu dia tidur sampai azan subuh berkumandang. Suara goresan itu kadang hilang, kadang muncul lagi. Dan setiap kali dia hampir tertidur, suara perempuan itu kembali berbisik, "Mas, lihat aku sebentar." Pagi harinya wajahnya pucat. Pamannya melihat saat sarapan lalu hanya menghela nafas. "Kamu dengar ya?" Dia tidak langsung menjawab. Tapi dari wajahnya semua orang itu sudah tahu. Akhirnya pamannya bercerita. Dia bercerita tentang sosok Mbak Raras.
tentang masa lalunya, ibunya, dan tentang susuk yang ada di badannya, juga tentang pernikahannya, tentang malam ketika wajahnya dihancurkan oleh orang yang seharusnya melindunginya. Dia mendengarkan tanpa memotong. Ada rasa takut, tapi juga ada rasa sedih yang aneh. Karena semakin kamu mendengar ceritanya, sosok yang semalam mengganggumu tidak lagi terasa sekedar hantu. Dia terdengar seperti seseorang yang terlalu lama tidak pernah ditolong. Pamannya lalu berkata, kalau dia datang lagi, jangan dijawab dan jangan lihat wajahnya. Dia mengenyirinyit. Kenapa? Tanyanya. Pamannya menatapnya serius. Karena dia suka ikut orang yang merasa iba, katanya. Kalimat itu membuatnya merinding. Dia ingin pulang hari itu juga. Tapi masalahnya, hujan turun sejak siang. Jalan keluar desa becek parah. Motor saudaranya juga rusak. Mau tidak mau, kamu harus menginap 1 malam lagi, kata pamannya. Dan sejak sore dia merasa ada yang berbeda. Di halaman rumah sesekali tercium bau melati. Padahal tidak ada pohon melati di sekitar situ. Di dapur, gelas tiba-tiba jatuh sendiri. Di kamar, tirai jendela mulai bergerak meski jendela tertutup. Dia mencoba berpikir positif. Mungkin angin, tikus, karena mungkin juga rumah tua. Tapi saat maghrib selesai, dia mendengar suara perempuan tertawa pelan dari arah sumur belakang. Bukan tawa yang menyeramkan seperti di film, justru tawa kecil yang terdengar sangat malu-malu, seperti perempuan yang sedang dipuji. Dia menoleh. Di dekat sumur, dia melihat bayangan putih berdiri sendiri lalu hilang. Malam kedua terasa lebih berat. Semua orang tidur lebih awal, tapi dia tahu mereka tidak benar-benar tidur. Dia bisa mendengar pamannya batuk kecil dari kamar sebelah. Bisa mendengar sepupunya membalik badan berkali-kali. Semua orang seperti menunggu sesuatu. Jam dinding menunjukkan pukul 12 lewat sedikit. Hujan sudah reda. Lalu dari luar rumah, suara langkah itu muncul lagi. Seperti diseret, berhenti, diseret, berhenti. Kali ini bukan dari jalan depan, tapi dari halaman samping. Dia menutup mata, dalam hati dia mencoba doa sebisanya. Langkah itu berhenti di depan pintu kamar. Padahal pintu kamar itu menghadap ke dalam rumah, bukan keluar. Dia membuka mata pelan-pelan. Di bawah pintu, dia melihat bayangan kaki. Seseorang berdiri di sana. Diam, lama, lalu terdengar ketukan. Tok, tok, tok. Ketukan yang tidak keras namun terasa seperti sangat sopan. Seperti tamu yang takut mengganggu. Dari balik pintu, suara itu kembali terdengar. Mas? Dia menutup mulut dengan tangan. Mas, aku boleh masuk? Dia tidak menjawab. Pamannya bilang, jangan dijawab. Tapi suara itu berubah, lebih sedih dan lebih lirih. Aku cuma mau tanya. Lalu ia berbisik, kalau wajah perempuan sudah rusak, apa dia masih pantas dicintai? Dadanya, atau lebih tepatnya dadanya itu terasa lebih sesak. Karena pertanyaan itu bukan cuma menakutkan, tapi juga menyakitkan. Dia hampir saja menjawab. Bibirnya sudah terbuka sedikit. Tapi tiba-tiba dari kamar sebelah pamannya berteriak, "Jangan jawab!" Seketika suasana rumah menjadi kacau. Pintu kamarnya digedor keras.
bukan ketukan sopan lagi, tapi gedoran amarah. Brak, brak, brak. Suara perempuan itu berubah menjadi tangisan panjang. Tangisan yang makin lama makin rendah, makin berat sampai terdengar seperti dua suara sekaligus. Kenapa semua orang diam waktu aku masih hidup? Kenapa baru takut setelah aku mati? Kenapa dulu tidak ada yang menolongku? Dia menutup telinga. Pamannya membaca doa keras-keras dari kamar sebelah. Tapi gedoran itu makin kuat. Engsel pintunya mulai bergetar. Kamu merasa pintu itu akan jebol. Lalu tiba-tiba semuanya itu berhenti. Sunyi, dan dia membuka mata pelan-pelan. Bayangan di bawah pintu itu sudah tidak ada, tapi dari arah jendela terdengar suara pelan. Krek, krek. Dia menoleh, dan di balik kaca gelap ada wajah yang menempel. Wajah perempuan. Sebelahnya wajahnya masih terlihat cantik, tapi sebelahnya lagi sudah hancur. Matanya menatap langsung ke arahmu, dan mulutnya tersenyum. Bahkan senyum yang seperti dipaksa. Lalu dia berbisik, sekarang kamu sudah lihat. Kamu tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Yang dia tahu pagi harinya dia bangun di ruang tengah. Paman dan bibinya dan beberapa tetangga mengelilinginya. Katanya dia pingsan sambil menangis. Katanya semalam dia mengulang satu kalimat. Dia cuma mau ditolong. Setelah kejadian itu, pamannya memutuskan memanggil seseorang sepuh di desa itu. Sebut saja namanya Mbah Wiryo. Mbah Wiryo ini datang sore hari membawa tas kecil berisi bunga, air, dan beberapa benda yang kamu tidak berani tanyakan. Dia mendengar ceritamu tanpa menyela. Setelah selesai, dia hanya berkata, dia bukan sekedar menakut-nakuti. Dia sedang mencari saksi, katanya. Kamu tidak mengerti, saksi apa, Mbah? Mbah Wirya menatap ke arah kebun sengon. Saksi bahwa dia pernah ada, bahwa dia pernah menderita, dan bahwa dosanya bukan miliknya sendiri. Kamu sebenarnya dilarang ikut, tapi entah kenapa kamu merasa harus ikut. Mungkin karena setelah 2 malam dihantui, kamu tidak lagi cuma takut. Kamu ingin tahu, rumah itu masih berdiri di pinggir kebun. Kayunya lapuk, gentengnya banyak yang pecah. Halamannya pun penuh rumput yang tinggi. Dan setelah pintu itu dibuka, bau lembabnya itu langsung keluar. Di dalam, di ruang tengah masih menyimpan bekas-bekas masa lalu. Ada meja tua, ada kursi, dan kursi sudah patah. Ada cermin retak yang masih menempel di dinding. Mbah Wirya sendiri berdiri di depan cermin itu, lama sekali. Lalu dia berkata, di sini semuanya selesai, tapi juga di sini semuanya tertinggal. Dia meminta warga membongkar lantai dekat sudut ruangan. Awalnya itu warga bingung, tapi setelah beberapa ubin tua diangkat, mereka menemukan sebuah kain hitam kecil yang sudah lusuh. Di dalamnya ada benda-benda kecil seperti jarum, rambut, potongan kuku, dan serpikan logam tipis. Mbah Wirya menghela napas, susuk, dan pengikat. Semua orang diam. Tiba-tiba angin masuk dari pintu belakang.
padahal tidak ada yang membukanya. Cermin retak di dinding bergetar, lalu dari dalam rumah terdengar suara perempuan menangis. Pelan tapi jauh. Mbah Wirya menunduk, lalu berkata lirih, "Ras, wis cukup, Nduk. Sudah cukup." Tangisan itu makin keras. Kamu berdiri kaku di dekat pintu. Di sudut ruangan, kamu melihat bayangan perempuan duduk meringkuk. Rambutnya menutupi wajah, bahunya bergetar, dan untuk pertama kalinya, kamu tidak merasa dia ingin menakutimu. Dia terlihat seperti seseorang yang sudah terlalu lama sendirian. Mbah Wirya membakar kain hitam itu di dalam rumah. Saat api menyala, terdengar suara jeritan dari dalam rumah. Bukan jeritan marah, tapi jeritan sakit. Seperti ada sesuatu yang dicabut paksa. Angin berputar dan sengon-sengon itu mulai berterbangan. Lalu di antara suara api kecil itu, kamu mendengar suara perempuan berbisik tepat di samping telingamu. "Mas, aku sudah jelek ya?" Kali ini kamu ingin menjawab, tapi karena dia ingat larangan pamannya, dia tetap diam. Suara itu terdengar lagi lebih pelan. "Aku capek." Lalu bau melati memenuhi halaman dan api itu padam sendiri, dan rumah itu kembali sunyi. Cukup panjang ya ceritanya ya. Dan ini belum selesai ternyata. Setelah malam itu, gangguan di desa itu mulai berkurang. Sudah nggak ada lagi gedoran-gedoran tengah malam, dan nggak ada lagi perempuan yang berdiri di jalan sengon itu. Nggak ada lagi suara menangis dari sumur, dan warga mulai berani keluar setelah maghrib. Meski tetap tidak ada yang mau lewat di dekat rumah kosong bekas peninggalan Mbak Laras itu. Kamu pulang 2 hari kemudian. Ini ceritanya POV orang yang mengalami ya. Sebelum pergi, kamu sempat melewati jalan sengon di siang hari. Rumah Mbak Laras terlihat seperti biasa aja dari luar sebenarnya. Kayak rumah tua yang kosong. Tapi entah kenapa kamu merasa ada seseorang yang memperhatikan dari balik jendela. Saat mobil mulai berjalan, kamu menoleh sekali lagi. Dan di teras rumah itu, kamu melihat lagi sosok perempuan berdiri. Berbaju putih, rambut panjang, seperti Mbak Laras. Namun kali ini, wajahnya itu sudah cantik alias sudah gak hancur lagi. Wajahnya itu udah tampak tenang, menatapnya lebih tersenyum gitu. Setelah kamu berkedip, ternyata dia itu hilang. Bertahun-tahun setelahnya, kamu masih ingat cerita itu. Kamu masih ingat bahkan suara langkah seret yang di malam hari itu. Masih ingat pertanyaan yang hampir membuatmu menjawab, kalau wajah perempuan sudah rusak, apa dia masih pantas dicintai? Dan sampai sekarang, kamu tidak pernah tahu apakah Mbak Laras benar-benar sudah pergi. Karena beberapa warga bilang, pada malam tertentu, terutama saat hujan gerimis, jalan sengon masih suka tercium bau melati. Kadang ada suara perempuan bersenandung pelan. Kadang ada bayangan putih berjalan dari arah rumah kosong menuju kuburan. Tapi tidak lagi menakut-nakuti dan tidak lagi mengetok-ngetok pintu seperti dahulu kala. Mungkin karena akhirnya ada yang mendengarkan. Mungkin karena akhirnya ada yang percaya bahwa di balik sosok menyeramkan itu pernah ada seorang perempuan yang hidupnya hancur bukan karena pilihannya sendiri.
Dan mungkin yang paling menakutkan dari cerita ini bukan hantunya, bukan wajahnya yang rusak juga, tapi orang-orang yang dulu mendengar tangisannya dan memilih diam. Jadi kalau suatu malam kamu lihat desa mencium bau melati dari arah jalan sepi, jangan buru-buru menoleh, apalagi kalau ada suara perempuan memanggil dari belakang. Mas, kamu cukup jalan terus dan jangan jawab, jangan lihat wajahnya, karena bisa jadi dia ingin mengikutimu, dia cuma ingin memastikan apa kali ini ada orang-orang yang benar-benar mau mendengarkan ceritanya. Gimana warga Wingit sekalian, gimana cerita tentang Mbak Raras ini teman-teman? Kalau aku tangkap dari rangkuman ini, cerita ini tuh sebenarnya bukan sedih karena atau bukan horor ya sebenarnya. Cerita ini lebih ke sosial ya sebenarnya, dimana ada perempuan yang hidupnya itu dari kecil sudah diatur oleh ibunya dengan sangat kejam istilahnya, bahkan sampai dewasa pun dia mendapatkan suami yang tidak menyayanginya, bahkan warga-warga sekitarnya pun tidak ikut membantu. Jadi ini lebih seperti isu sosial sebenarnya, bukan cerita horor yang pure horor gitu ya. Jadi buat kalian yang suka dengan cerita-cerita ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Juga nyalakan lonceng notifikasinya, karena kalian akan mendapatkan notifikasi kalau aku bikin video lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini dan selamat menjalankan aktivitas kalian lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.